Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa terkait penetapan Komjen Budi Gunawan yang merupakan Kepala Lembaga Pendidikan Polri dan juga calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi siang tadi. Komjen Budi Gunawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji pada saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri pada tahun 2003 hingga 2006. Saudara Komisaris Jenderal Budi Gunawan beberapa hari terakhir ini ramai disebut publik. Bukan hanya karena ia menjadi calon tunggal Kapolri, tapi juga karena Komjen Budi Gunawan dikaitkan dengan dugaan kepemilikan rekening gendut. Pertanyaan publik mengenai kepemilikan rekening gendut Komjen Budi Gunawan terjawab sudah saat KPK menetapkannya sebagai tersangka pada tadi siang. Pada akhirnya dari hasil penyelidikan itu KPK menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari 2 alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Itulah pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad pada Selasa siang yang menjadi dasar penetapan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka kasus korupsi. KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka karena ada dugaan transaksi mencurigakan yang dimiliki oleh calon tunggal Kapolri ini. Hasil penyelidikan transaksi mencurigakan perwira tinggi Polri atas nama Irjen BG pada saat itu kayak gitu. Nah, KPK sendiri mendapatkan informasi mengenai transaksi mencurigakan ini dari masyarakat. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo memang menuai kontroversi karena dirinya kerap dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut. Apalagi Presiden Joko Widodo tidak melibatkan PPATK dan KPK dalam pencalonan ini. Hal ini pernah disinggung oleh mantan Kepala PPATK Yunus Hussein melalui akun Twitternya @YunusHussein. Dalam akun Twitternya, Yunus Hussein menyatakan bahwa Komjen Budi Gunawan pernah diusulkan menjadi menteri. Namun pada waktu pengecekan informasi di PPATK dan KPK yang bersangkutan mendapatkan rapor merah alias tidak lulus. Yunus menyayangkan langkah Presiden Jokowi karena pencalonan tunggal ini hanya akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi ataupun institusi Polri. Padahal Jokowi berjanji hanya mengangkat pejabat berintegritas baik. Dalam kicauan berikutnya, Yunus Hussein menyatakan memang dalam mengangkat Kapolri dan Jaksa Agung ada hak prerogatif Presiden. Namun Presiden Joko Widodo pernah berjanji hanya mengangkat pejabat yang berintegritas baik. Lalu apa tanggapan Presiden Joko Widodo mengenai kontroversi pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri? Itu kan dari Kompolnas memberikan usulan kepada saya. Dari sana kita pilih. Dan sekarang silakan kita tunggu proses yang ada di DPR. Udah. Kenapa tidak melibatkan KPK, Pak? Tidak melibatkan KPK dan PPATK. KPK dan PPATK kenapa tidak melibatkan? Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain. Ya, sudah. Meski bukan suatu keharusan dalam pemilihan calon Kapolri dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berarti Presiden Joko Widodo melaksanakan agenda nawacita yang salah satunya menyebutkan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Tim Liputan Kompas TV. Untuk pantauan terkini dari kediaman Budi Gunawan sudah ada rekan Dian Astiningrum di sana. Dian, pantauan terbaru dari Anda. Ya, Friska dan juga saudara, saat ini Komisi 3 masih melakukan rapat dan juga masih melakukan pertemuan dengan Budi Gunawan di kediamannya di Jalan Duren 3 Barat, Jakarta Selatan. Di mana beberapa nama Komisi 3 yang kami lihat hadir dalam kediaman Budi Gunawan, diantaranya adalah Aziz Samsudin,
Ketua Komisi 3 dari Golkar, Patris Rio Capella dari Nasional Demokrat, Desmond Mahesa dari Gerindra, Junimat Kingsang dari PDIP, Salahuddin Suding dari Hanura, Nazir Jamil, Abu Bakar Al-Habsyi dari Partai Keadilan Sejahtera, Mujamil Yusuf dan juga Ihsan Sulistyo. Dan tadi ketika kami tanyakan bagaimana untuk sementara pertemuan yang dibahas di dalam, Ihsan Sulistyo yang tadi sempat keluar dari pertemuan menyatakan bahwa memang Budi Gunawan mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi dan juga pertanyaan dari setiap fraksi yang diajukan di dalam rumah kediamannya di Jalan Duren 3 Barat, wilayah Jakarta Selatan. Dan ketika tadi kami tanyakan kepada Rio Capella terkait dengan rencana Komisi 3 yang masih tetap akan melakukan fit and proper test pada esok hari, rencananya besok pada pukul 9 pagi, Komisi 3 tetap akan memanggil Budi Gunawan untuk melakukan sejumlah fit and proper test. Dan tidak hanya itu, Komisi 3 juga akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi juga untuk memberikan keterangan terkait dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Sudah hampir lebih dari 1 jam Friska pertemuan dilakukan dan kami masih menunggu apa hasil yang akan diberikan. Nanti rencananya akan ada konferensi pers terhadap rekan-rekan pewarta yang sudah menunggu di depan kediaman rumah Budi Gunawan. Friska. Pun dari sana, apakah ada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka? Artinya apabila nantinya Presiden Jokowi mengirimkan surat pembatalan, apakah Komisi 3 juga akan melakukan pembatalan fit and proper test? Sejauh ini yang kami konfirmasikan dari anggota Komisi 3 Rio Capella yang menyatakan bahwa besok tetap akan melakukan fit and proper test di Komisi 3 pada pukul 9. Namun kami belum mengkonfirmasi kembali apakah jika ada surat pembatalan untuk pengajuan Budi Gunawan dari Joko Widodo, Komisi 3 juga akan melakukan pembatalan fit and proper test. Sejauh ini agenda yang mereka agendakan adalah tetap melakukan fit and proper test terhadap Budi Gunawan dan juga memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan penjelasan terkait penetapan tersangka Budi Gunawan pada hari ini. Friska. Dian, menurut pantauan Anda di sana yang Anda lihat dan juga Anda dengar dari luar kediaman Budi Gunawan, apa saja yang dilakukan oleh Komisi 3 dan Budi Gunawan? Hanya mengenalkan profil keluarganya sajakah atau ada wawancara khusus yang dilakukan, Dian? Tadi informasi yang kami dapatkan memang baru sedikit informasi yang kami dapatkan dari salah satu anggota Komisi 3, Iksan yang keluar tadi. Ia menyatakan bahwa saat ini dilakukan seperti pembicaraan dan pertanyaan di mana setiap fraksi yang hadir, hampir semua fraksi hadir baik dari Koalisi Merah Putih ataupun juga dari Koalisi Indonesia Hebat untuk menanyakan kepada Budi Gunawan, dan setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menanyakan dan mendapatkan informasi penjelasan terkait dengan Budi Gunawan beserta juga dengan status dirinya saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Friska. Menurut informasi yang Anda dengar juga di sana, Dian, apakah sudah ada koordinasi atau ada komunikasi antara Presiden dan juga Komisi 3? Ya, sejauh ini memang Komisi 3 baru melakukan koordinasi di antara Komisi 3 saja. Kami belum mendapatkan informasi apakah pihak eksekutif dalam hal ini. Presiden telah berkoordinasi langsung dengan Komisi 3 terkait dengan pertemuan antara Komisi 3 dengan Budi Gunawan pada sore hari ini, Friska. Baik, ya, terima kasih. Jika kita lihat, ini adalah sudah selesai, di mana Pak Aziz Samsudin sudah keluar. Pak Aziz, Pak Aziz, boleh dijelaskan hasil dari... Enggak, hasilnya belum ada. Ini kan merupakan rangkaian daripada fit and proper, yang mana rangkaian ini berdasarkan surat dari Presiden tanggal 9 Januari 2015. Surat dari Presiden ini kemudian udah melalui mekanisme paripurna. Proses paripurna ini juga kemudian udah dibawa ke Badan Musyawarah. Kemudian Badan Musyawarah memutuskan Komisi 3 untuk menindaklanjuti proses ini sesuai mekanisme dan tata tertib. Dan ini sudah kita lanjutkan, dan tadi saya pukul 14.30 sudah melakukan pleno Komisi 3. Dalam pleno Komisi 3 terdiri dari 10 fraksi, ada 2 fraksi yang memberikan catatan. Pertama yaitu fraksi dari fraksi Demokrat yang memberikan catatan untuk tidak melanjutkan proses ini. Yang kedua adalah fraksi dari fraksi P3 memberi catatan bisa dilanjutkan, namun meminta konfirmasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu ya. Dari pleno itu kemudian 8 fraksi memutuskan dalam pleno untuk melanjutkan.
Makanya inilah salah satunya rangkaian daripada fit and proper kita lanjutkan gitu. Dan insya Allah besok jam 9 pagi kita keluar dulu ya. Kita kasih tempat aja. Jalan. Apakah ada Padis? Udah rapi, Pak. Iya, ada. Ini kembarannya Pak Budi. Ini kembarannya nih. Saya udah didorong loh. Berdampingan dengan Pak Budi. Iya, ini kan nggak bisa jalan ini Mbak. Makanya bisa nggak mundur dikit? Ya, Pak Budi, silakan. Pak Budi, boleh statementnya sedikit Pak Budi? Silakan. Boleh statementnya sedikit terkait dengan penetapan hari ini Bapak oleh KPK ini seperti apa Pak? Apakah memang Bapak merasa ini ada ganjalan Bapak untuk menjadi Kapolri? Nah, nanti kita ikuti proses. Pak Budi, di dalam Pak, gimana Pak? Selama ini tidak pernah dijadikan tersangka, tapi tanggapannya bagaimana? Tiba-tiba jadi calon Kapolri dan juga tetapkan sebagai tersangka KPK Pak? Yang pasti itu sudah dipertanggungjawabkan, sudah ditindaklanjuti oleh Barreskrim di tahun 2010 dan sudah ada clearance-nya. Artinya clearance dari Barreskrim itu kan produk hukum, yang punya kekuatan hukum. Pak Budi, artinya Bapak merasa dengan adanya penetapan ini ada kejanggalan atau seperti apa Pak? Karena kasusnya sudah cukup lama tidak ditindaklanjuti atau seperti apa Pak Budi? Nah, kita lihat nanti, kita pelajari. Harapannya seperti apa Pak? Harapannya seperti apa? Ya, Berjalan lancar ini harapan. Proses ini lancar. Pak Budi, ada komunikasi dengan sudah ada komunikasi dengan hari ini. sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi Pak? Oh, belum. Pak, yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap penetapan tersangka Bapak bagaimana Pak? Sedikit Pak dari hati Pak. Belum ada Pak, nanti kita Pak, kalau persiapan Pak. Oke ya, cukup ya. Udah mau maghrib. Pak Budi, sudah bertemu dengan Kapolri Pak? Ya, besok fit proper jam 9. Pak Budi, lanjutkan Pak. Besok tunggu lagi Komisi 3 lagi. kalau kami diundang. Ya, besok. Oke ya. Pak Budi, Nanti ya. Pak Budi, Sampai ketemu ya. Pak Budi. Jalan ya. Oke. Pak Budi ya. Numpang jalan. Pak Budi. Ayo ya, bismillah. Pak Budi. Mbak nggak bisa kabelnya. Pak Budi. Jalan terus. Iya Pak, masih. Dan saat ini sampai juga Masih Pak. ketua maupun anggota Komisi 3 Maaf Pak. Pak Budi. Aduh, sampai besok Pak. Masih Pak. Masih Bu. Ya. Masih Pak. Masih. Selamat. Masih Pak. Masih Pak. Ayo. Sukses ya. Amin. Makasih ya. Pak Budi. Pak Budi. Aduh, jangan nggak mau. Mau turun sih.
Pak Budi, biar sudah bertemu dengan Kapolri. tenang. Pak Budi, apakah Anda melihat dari peristiwa hari ini ada upaya politisasi terhadap Pak Budi yang akan menjalankan peristiwa ini? Jadi kami yang pertama mohon diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses di DPR. Kemudian masalah lainnya yang terkait dengan yang tadi dirilis di KPK. Nah, kami mohon waktu untuk melihat perkembangan ke depan sambil nanti kita mengikuti proses yang ada nanti. Pak Budi, Kalau ada skenario misalnya Presiden menarik kembali nama Bapak dengan diganti nama baru misalnya? Kami belum bisa menduga yang seperti itu. Karena kita lihat saja nanti ke depan seperti apa. Pak Budi sudah berkomunikasi dengan Kapolri dan Presiden Jokowi terkait Belum karena masih padat program proses ini kan jadwalnya padat. Jadi kami mohon untuk kami melanjutkan proses ini dulu. Ya. Bapak optimis nggak nanti di Komisi 3 akan melalui proses yang mulus nanti? Ya kita lihat besok. Dari obrolan tadi Pak? Kita lihat besok. Ya, kalau diundang besok tetap diundang ya kami hadir. Apa persiapannya Pak? Persiapannya apa aja Pak? persiapan untuk esok hari. Ya yang pasti bahan untuk fit and proper test. Ya. Akan kami sampaikan besok. Soal klarifikasi juga? Ya betul. Pak Budi, harta Bapak naik 21 miliar dari 2008 ke 2013. Besok semua kami jelaskan. Pak, harta Bapak naik 5 kali lipat dari Ya. 2008 ke 2013. Nanti semua kita jelaskan di DPR. Pak Budi nggak ada inisiasi untuk mengundurkan diri dari proses ini Pak Budi? Karena KPK sudah menetapkan Bapak sebagai tersangka. Semua di tangan Presiden. Jadi termasuk DPR, kalau DPR memang melanjutkan proses ini ya kami hadir. Berarti bola ada dengan Presiden dan DPR Pak? Ya? Pak Budi sendiri sudah berkomunikasi dengan Ibu Megawati terkait dengan hal ini, Pak? Belum. Kalau kami kan yang melaksanakan perintah konstitusi. Ya. Artinya besok Pak Budi juga akan menjelaskan terkait dengan rekening gendut Iya pasti. Karena itu sudah ditindaklanjuti oleh Barreskrim pada tahun 2010. Juga tidak mudah prosesnya. Kita juga sudah diperiksa dan sebagainya, sudah ada klarifikasinya. Apakah Bapak sudah konsultasi dengan teman-teman internal polisi terkait dengan status Bapak hari ini? Oh belum. Pak, tanggapan terhadap sejumlah SLM yang menolak Bapak ini sebagai Kapolri, Pak? Ya, silakan itu hak setiap orang menilai. Ya pasti ada pro kontra. Pak, tanggapan Semua kami Bapak. serahkan pada konstitusi nanti anggota DPR. Pak, katanya Bapak titipan Ibu Mega, bagaimana tanggapan Bapak Pak? Proses itu kan dari Kompolnas, Mbak. Ya. Kompolnas mengajukan sekian nama, Presiden memilih. Kami juga tidak tahu kalau dipilih. Ya. Terasa cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Apakah Bapak melihat ada peran dari internal? Nah, kami nggak berani menduga-duga, kan nggak boleh menuduh menduga. Sudah kita yang positif thinking aja. Serahkan yang di atas. KPK itu nggak ada SP3 loh Pak. Ya. Bapak tapi akan menjalani proses hukum di KPK dan juga Ya, nanti kita lihat perkembangan ke depan. Kami mohon untuk diberi kesempatan mengikuti proses di DPR dulu. Berarti Bapak besok tetap akan hadir dalam fit and Kalau diundang. Jam 10. Pak, tadi boleh dijelaskan sedikit apa saja yang diceritakan di selama pertemuan dengan Komisi 3 nih, Pak? Nah, ini kunjungan ke rumah melihat tentang kehidupan keluarga, kemudian juga kehidupan keluarga, hubungan rumah tangga juga, masa-masa terkait dengan anak dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Nanti kita lihat ke depan. Mikir besok. Konfirmasi ada belasan ribu hektar tanah dan bangunan punya Bapak yang kemudian itu bertambah jumlahnya dari 2008 sampai Semua sudah dijelaskan di LHKPN, sudah dijelaskan di dalam klarifikasi, semuanya legal. Ya. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semuanya transparan. Ya. Oke. Terima kasih ya. Makasih Pak. Ini dari pernyataan
pernyataan pertama Komjen Budi Gunawan di depan publik pasca penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri pada tahun 2003 hingga 2006. Dalam pernyataan persnya, Budi Gunawan menyatakan bahwa akan tetap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang akan digelar oleh Komisi 3 DPR pada esok hari pukul 10 pagi. Dan hingga saat ini Budi Gunawan menyatakan belum ada komunikasi yang dilakukan baik itu dengan Presiden Joko Widodo, Kapolri maupun mantan dari atasannya yakni Megawati Soekarno Putri pasca penetapannya sebagai tersangka. Dan tadi anggota Komisi 3 DPR RI juga sudah meninggalkan kediaman Budi Gunawan di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan setelah melakukan kunjungan mengenal keluarga Budi Gunawan dan juga wawancara terkait dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Breaking news.